Bang, apa iya IQ orang Indonesia yang terendah se-Asia Tenggara? Menarik nih. Masa iya sih yang terendah? Nih, kita lihat datanya. Kita ranking 10 dari 11 negara. Nilainya samaan lagi sama yang paling bawah. Kenapa bisa begini? Terus sebenarnya sama Kompas, Kata Data, dan iNews. Nilai rata-rata IQ penduduk di Indonesia adalah 78,49. Ini datanya dari World Population Review 2022. Skor ini bikin Indonesia ada di posisi 130 dari total 199 negara yang diuji. Tapi IQ 78,49 itu tingginya. Nih, taraf ukurnya ya. Kamu bisa baca sendiri dah. Kita termasuk pinter atau masih harus banyak belajar. Terus kenapa nilai kita segitu? Ada beberapa faktor. Katanya sih karena kurangnya gizi yang cukup dari anak lahir. Tapi yang paling utama adalah karena sistem pendidikan kita yang terlalu banyak hafalan daripada penguasaan ilmu. Saya relate banget nih, karena pas saya sekolah dulu juga kebanyakan ngafal. Padahal kita harus lebih banyak melatih kemampuan berpikir kita, kayak mengasah kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis, dan sebagainya. Semoga tingkat pendidikan di negara kita jadi makin baik ya. Amin. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa dimanapun Anda berada. Hari ini saya mau ngomongin tentang IQ rata-rata Indonesia yang menurut survei yang dilakukan, penelitian yang dilakukan oleh salah sebuah lembaga peneliti IQ dunia itu menyatakan bahwa IQ rata orang Indonesia itu hanya sekitar 78 saja. Sementara 10 tahun yang lalu, di tahun 2014, IQ rata orang Indonesia itu masih di kisaran 84. Ya, memang rendah ya. Dan menjadi negara yang termasuk memiliki rata IQ terendah di seluruh dunia. Sedih banget ya. Jadi ya nggak heran kalau negara kita menjadi seperti ini ya. Makanya sekarang ini saya mau mengajak Anda untuk melakukan analisis mendalam tentang apa sih konsekuensinya kalau rata-rata IQ orang Indonesia itu di angka 78? Banyak orang yang nggak mau pakai ukuran IQ menjadi indikator yang digunakan untuk mengukur kapasitas kognitif seseorang ataupun prediksi tentang kesuksesan, keberhasilan, dan segala macam, termasuk keberhasilan bangsa. Tapi ya nyatanya memang seperti ini kan. Kalau saya adalah orang ya, saya praktisi neuroscience, dokter yang memang percaya bahwa bagaimanapun IQ itu sangat berperan di dalam memberikan eh, menjadi prediktor penting ya bagi kesuksesan seseorang individu ataupun bangsa, karena nyatanya bangsa-bangsa yang IQ-nya tinggi-tinggi seperti Jepang itu yang IQ-nya tertinggi, Jerman, Amerika, ya memang mereka menjadi bangsa yang sangat maju toh. Sementara kita rakyat Indonesia menjadi termasuk 130 dari 190 negara dengan IQ terendah, dan kita bahkan bisa lebih rendah daripada negara-negara di Asia. Ya, ini kan artinya inilah yang menjadi kontribusi bagaimana keberadaan negara Indonesia dan bagaimana nasib Indonesia seperti sekarang ini. Ya, jadi saya mau mencoba untuk melihat dari sisi statistik ya. Kalau sebuah negara penduduknya itu 280 juta jiwa seperti Indonesia, kemudian IQ rata-ratanya itu 78, maka sebaran IQ-nya di seluruh populasi itu gimana sih? Ya, gimana sih gitu ya. Jadi ini rata-ratanya 78 ya. Jadi distribusi normalnya itu seperti apa gitu. Jadi sekitar 70% populasi itu ada di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata, di bawah standar rata-rata ya. Deviasinya kan 15 tuh. Jadi di bawah rata-rata. 70 hampir 70% populasi itu di bawah standar rata-rata. Di bawah standar rata-rata. Kemudian 95% semuanya itu antara di rata-rata gitu kan ya. Seperti itu. Nah, sekarang estimasinya sekitar 16% populasi atau sekitar 44 juta itu IQ-nya di bawah 63. Serem banget ya. Jadi ada manusia Indonesia, rakyat Indonesia sebanyak 44 juta atau 16% itu ber-IQ di bawah 63. Kemudian sekitar 68%, hampir 70% atau sebanyak 188 juta orang itu di antara IQ 63 sampai 93. Rata-ratanya kan 78 ya. Jadi di antara 63 sampai 93. Kemudian 13,5%-nya sekitar 37 juta, bahkan IQ-nya tuh di bawah 63. Berarti setara benar dengan, maaf ya, di bawah simpanse malah ya, antara IQ-nya 48 sampai 63, itu sekitar 37 juta orang. Habis itu, IQ yang 13,5% lagi ya, di atas 78, itu sekitar 37 juta orang juga,
ber-IQ antara 93 sampai 108. Ini masih rata-rata banget. Kemudian baru 2,5% atau sekitar 6 juta orang IQ-nya rendah sekali, rendah banget, 33 sampai 48. Kemudian 2,5%-nya lagi sekitar 6 jutaan orang lagi itu IQ-nya di atas above average ya, 108 sampai 123. Dan hanya sekitar kurang dari 1 juta orang atau 834.000 orang, sebanyak 0,3% populasi itu yang IQ-nya di atas 123. Jadi ini ya distribusinya seperti itu. Kemudian sebenarnya IQ itu bukanlah angka statis seperti pemahaman zaman dulu ya, jadul. Karena otak itu ternyata sangat dinamis, bahkan ada yang namanya neuroplastisitas. Bagaimana otak itu mampu untuk apa ya, berkembang gitu ya sesuai dengan kapasitas fungsinya. Dan dinamis sekali karena juga dipengaruhi oleh faktor genetik dan dinamis sekali dipengaruhi oleh pola makan, faktor lingkungan dan sebagainya. Gizi dan kesehatan sangat-sangat penting bagi peningkatan maupun penurunan IQ. Jadi kalau ada bayi kurang gizi ya, maka dia sangat berkorelasi dengan terjadinya brain stunting. Jadi stuntingnya bukan cuma di badan tapi otaknya pun stunting. Kemudian bagaimana kalau gizi dan kesehatannya itu ditingkatkan kualitasnya, maka itu juga memberikan pengaruh terhadap dinamisasi dari IQ. Habis itu kualitas pendidikan. Jadi ini sangat-sangat penting. Kualitas pendidikan itu amat sangat penting karena berperan besar dalam perkembangan kognitif yang kaitannya dengan IQ. Jadi kalau pendidikan itu kurang optimal, tidak adekuat, maka perkembangan intelektualitas seorang anak ataupun kognitifnya juga akan terhambat. Habis itu apalagi stimulasi kognitif. Misalnya kebiasaan membaca buku, berdiskusi secara cerdas, bermain-main yang edukatif, itu memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan IQ. Jadi makanya bayi-bayi itu jangan diasuh sama HP, sahabat Dokter Tiva semuanya, karena itu sangat merusak ya, sangat-sangat merusak. Kemudian faktor apa lagi yang bisa menurunkan atau membuat IQ tidak berkembang? Polusi, bukan polisi, polusi sama faktor lingkungan. Jadi cemaran, intoksikasi, paparan logam berat, terutama timbal, ya kemudian macam-macam merkuri itu juga akan merusak perkembangan otak seorang anak. Maka penting sekali bagi Anda ketika masih pasutri muda dan sedang berencana untuk punya anak punya keturunan, jangan pernah tinggal di daerah yang paparan logam beratnya itu kuat ya. Kemudian selanjutnya adalah kondisi sosial ekonomi. Jadi perkembangan otak anak itu juga sangat dipengaruhi ya. Kalau dia diasuh dengan keadaan miskin, sekitar orangnya juga miskin, maka kan di situ tuh penuh dengan stres ya. Stres yang berkepanjangan dan unsolution, nggak ada solusinya. Maka ini pasti akan sangat mempengaruhi perkembangan otak anak dan kemampuan kognitifnya mereka. Jadi sebenarnya IQ ya IQ itu pencerminan dari either itu faktor genetik sama terjadinya ketidakseimbangan dalam faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Itulah yang memberi dampak bagi IQ rata-rata orang Indonesia yang hanya 78. Lalu bagaimana IQ rata-rata dampaknya terhadap perekonomian? Tentu saja IQ itu sangat berkorelasi dengan produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Jadi orang-orang yang IQ-nya rendah udah pasti tidak mungkin bekerja di dalam level pekerjaan yang yang akan menghasilkan produktivitas tinggi, yang menggunakan pemikiran ya. Terus orang-orang yang tingkat IQ-nya rendah itu memiliki keterampilan kognitif dan teknis yang rendah, sehingga bakal sulit bersaing di sektor industri yang butuh pemikiran kompleks, seperti teknologi saat ini itu kan teknologi industri utama kan teknologi, research, inovasi, sehingga akibatnya secara overall gitu ya, secara general Indonesia lebih bergantung pada sektor-sektor padat karya dengan nilai tambah rendah seperti pabrik sederhana, pertanian gitu kan yang nggak menuntut IQ yang tinggi. Kemudian daya saing globalnya gimana? Negara-negara dengan IQ rata-rata rendah ya akan sulit bersaing dengan negara-negara yang memiliki IQ rata-rata tinggi seperti Jepang, Korea, Cina, Amerika, Jerman ya. Dan karena persoalan IQ itulah contoh seperti Korea. Korea itu ketika tahun 60-an ya, 1960, waduh itu miskinnya luar biasa. Tapi kemudian mereka berhasil bertransformasi
dari negara miskin sekali menjadi negara maju hanya dalam beberapa dekade saja karena mereka menginvestasikan besar sekali dalam pendidikan, inovasi, dan tentu saja pada gizi. Jadi ini tantangan besar bagi Indonesia, bagaimana pemerintah, siapapun juga, ya Pak Prabowo, nanti nextnya siapa, itu harus benar-benar berpikir untuk bagaimana berinvestasi yang sangat besar di dalam sektor peningkatan IQ ya, bukan hanya dari sisi kualitas, tetapi juga dari sisi sebarannya. Dan pada masa abad 21 dan seterusnya ini adalah era teknologi, maka sangat-sangat membutuhkan IQ yang tinggi. Jadi kalau IQ dari rakyat Indonesia ini rata-ratanya cuma 78 dan Anda tadi udah tahu sebarannya itu seperti apa, maka adopsi teknologi digital dan otomasi yang sekarang ini udah terjadi di negara-negara yang lain akan jauh lebih lambat terjadi di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki kemampuan IQ yang lebih tinggi, sehingga ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi berbasis digital. Rendahnya kualitas pendidikan itu juga membuat rakyat itu memiliki pemahaman yang rendah dalam matematika, sains, bahasa, dan membuat pendidikan di Indonesia ini menjadi standarnya itu menjadi rendah, sehingga semakin sulit bagi lulusan ya sekolah dari Indonesia itu untuk bersaing di tingkat global dan akibatnya menjadi kurang inovasi, kurang penelitian ya, kurang banyak memiliki inovator-inovator. Terus kemudian masalah dalam pembangunan kognitif ini juga mau coba di approach ya, mau coba di intervensi oleh Presiden Prabowo dengan makan bergizi gratis. Masalahnya adalah anak-anak gizi buruk, pendidikan yang buruk di usia dini dengan kemiskinan nggak mungkin bisa ditingkatkan IQ-nya kalau makanannya itu cuma Rp10.000 kan. Nah, kemudian dari sisi dampak terhadap politik dan sosial, makanya tuh buzzer, ternakan gitu kan jadi laku ya di Indonesia karena apa? Rendahnya IQ itu membuat mereka tidak mampu bersaing di sektor-sektor yang lebih baik sehingga ya mereka ngantri. Dikasih uang 100 perak pun untuk mencaci maki orang pun mau ya. Itulah orang-orang dengan IQ yang amat sangat rendah. Mereka juga mudah sekali menyebarkan hoax dan segala macam, dan mereka juga berkecenderungan untuk menjadi semakin rusak daya kognitifnya karena paparan yang tanpa filter dari internet. Dan kemudian orang-orang ber-IQ rendah itu kan cenderung kurang kritis ya, kurang kritis, mudah dipengaruhi, dikasih sembako aja, udah kesana kemari pikirannya gitu. Lalu yang paling bahaya itu adalah tingkat kriminalitas dan potensi kerusuhan sosial ya, potensi ketidakstabilan sosial itu akan sangat berpengaruh. Orang dengan IQ rendah cenderung mudah diprovokasi, cenderung mudah dipengaruhi untuk berbuat anarkis ya. Jadi bagaimana sih cara untuk meningkatkan IQ ya? Nomor satu memang gizi, peningkatan gizi dan kesehatan, dan itu harus sangat-sangat serius. Sangat serius, jangan sembarang gara-gara uangnya nggak ada, terus intinya supaya branding, supaya janji politiknya itu bisa dipenuhi, maka anak-anak sekolah diberikan makan bergizi gratis tapi sembarangan, sama sekali tidak sesuai dengan kebutuhan gizi, apalagi untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan nilai atau angka IQ. Jadi jauh banget. Kemudian bagaimana selanjutnya support system terhadap IQ ini, kognitif, reformasi pendidikan, guru harus berkualitas, metode pengajaran juga harus sesuai dengan kondisi era abad 21 ini. Bagaimana mereka dirangsang dan dilatih untuk berpikir kritis dan mampu menjadi problem solver. Kemudian ini loh yang sangat ngeri ya di dalam era internet sekarang ini, budaya membaca yang Indonesia itu udah jelek banget budayanya, menjadi makin buruk. Banyak toko-toko buku tutup ya, buku-buku menjadi semakin tidak laku. Nah, ini harus dipikirkan bagaimana caranya breakthrough-nya sehingga budaya membaca bisa dinaikkan dengan masif gitu ya. Karena kita juga lihat ya Pak Prabowo itu pecinta buku yang luar biasa. Setiap kali pergi kemana-mana selalu mampir ke toko-toko buku langganan yang tersebar di seluruh dunia. Maka saya ingin juga sebenarnya Pak Prabowo juga concern di sini. Karena memang betul orang sukses dari apapun sektornya itu pasti senang baca buku. Itu udah yang
udah menjadi bagian dari indikator gitu ya. Dan orang yang tidak suka membaca ya akan cenderung untuk menjadi orang yang rusak dan merusak orang lain ya. Kemudian ya meningkatkan kesejahteraan sosial, menciptakan kehidupan ya dan lingkungan yang sangat support ya. Itu yang menjadi concern ya sebetulnya karena Pak Prabowo ini kan orang jenius, berlatar belakang pendidikan yang sangat bagus, punya pengalaman yang sangat bagus, seorang pecinta buku yang luar biasa, maka tentu saja apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan beliau yang bisa membuat beliau itu sukses ya dalam segala sektor itu juga bisa dinikmati oleh segenap rakyat Indonesia. Ayo teman-teman, sahabat Dr. Tifa semua, kita operasi IQ yuk ya dengan item-item yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak ada kata terlambat untuk kita berjuang sama-sama, berikhtiar sama-sama agar IQ rata-rata orang Indonesia, generasi muda kita, zilenial kita, itu bisa terangkat IQ-nya dan bisa meningkatkan derajat kesejahteraan dan kemakmuran dari bangsa Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semuanya. Nantikan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.